familiar ya. Gua akreditasi Kedoya itu bagus. Iya. Dan sekolahnya nggak banyak aturan. Saya masuk 3 Kedoya itu karena menurut saya itu 3 Kedoya itu sekolah yang paling signifikan, sekolah paling keren. Iya, menurut saya kayak gitu. Biar kata yang bahasanya itu sedikit bikin penyakit itu ya bahasa dari Kedoya. Bangga dong, bangga banget. Wow, bangga banget. Tapi kalau orang yang sukses ataupun yang orang yang belum sukses, tolong jangan sampai lupa dengan kami, teman kalian yang membuat kalian tersenyum. Daerah ini matik-matik drill, tak tak lewat. Jadi, wah, seret jadi golok babi. Yang baik itu kita itu angkat teman yang ibarat kata yang butuh pertolongan, ya lagi kesusahan kita angkat. Gimana caranya dia bangkit dan dia itu merasa tertolong dan kita berikan pertolongan. Bukan menemani temen gue yang udah kaya siapa ya, temen gue yang udah sukses siapa ya, lu temenin, banyak yang antri, banyak antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di 3CD channel Salam Pelajari. Kembali lagi kita kedatangan tamu nih dari alumni STM 3 Kedoya nih. Dengan Bang siapa Bang? Bang Rifki Haryadi alias Laptop. Oh, panggilnya Bang Laptop ya. Ini abang alumni 3 Kedoya angkatan berapa nih Bang? 2010 sih. 2010. Berarti 2010 masuk 2007. Nah, ini kita mau cerita nih tentang Bang Laptop ini nih yang katanya robot nih, robot basis mana Bang? Basis dan mogot sih. Dan Bogor. Gantung. Oh, gantung ya, tepatnya gantung ya. Nah, awal masuk 3 Kedoya ini nih Bang nih. Ane mau kulik-kulik nih cerita-cerita abang nih tentang di Kedoya seperti apa nih awal masuknya ini. Sebelum masuk 3 Kedoya tahu dari mana nih Bang? Masuk 3 Kedoya karena nama Kedoya itu santer ya, sangat familiar ya. Tapi untuk swastanya kita di Kedoya ataupun Bunjer selaku musuh Kedoya ya. Karena kita kan masuk Kedoya referensi dari temen. Siapa tuh Bang? Boleh tahu Bang? Referensi dari temen dari anak gantung. Khususnya anak SMP-nya. Anak SMP-nya kan kalau misal kita setiap sore itu, kalau misal setiap siang itu kan jadwalnya SMP, tawuran tuh ya kan. Bergengsi lah kalau untuk tongkrongan. Kalau untuk tongkrongan tuh bergengsi. Lu sekolah mana ya kan? Ntar lu kalau misal lulus lu masuk sini aja, Tapi ketika kita nggak masuk negeri, gue milihnya Kedoya. Karena yang menurut gue Kedoya itu ya sekolahnya cukup elit sih. Menurut gue akreditasi Kedoya itu bagus. Dan sekolahnya nggak banyak aturan. Maka dari itu gue masuk Kedoya. Dan gue basis gantung itu karena banyak teman-teman gue di basis gantung. Kalau temen gue nggak banyak basis gantung, mungkin gue masuk ke sekolah lainnya, gitu loh Bang. Iya. Nah, ini kan sebelum masuk Kedoya nih, boleh tahu SMP-nya nih Bang Laptop di mana nih? Kita SMP sih di swasta ya. SMP tadinya pengen masuk ke EKAS, kan swasta nih. Karena dari pindahan dari Sumatera itu masuk ke Jakarta, masuknya ke swasta, masuknya ke Jakarta. Tadinya pengen masuk ke EKAS nggak jadi. Karena apa? Karena harus diharuskan SMP masuknya ke SMK-nya ke EKAS juga. Gua nggak mau. EKAS itu di mana nih sekolahnya tuh Bang? Gantung. Di Gantung. Pedongkelan situ. Oh, Pedongkelan. Gue nggak mau. Karena apa? Karena gue tadinya mau masuk negeri. Karena kalau masuk negeri kan SMK-nya itu ya banyak bantuan lah dari pemerintah kan gitu. Untuk nama sih tetap Kedoya. Gitu.
karena gue mikir milih kalau nggak masuk negeri gue masuk swasta dan swasta Kedoya. Karena dari pribadi gue sendiri, menurut gue Kedoya itu cukup dikenal sama tongkongan lah gitu ya kan. Berarti abang laptop sendiri bangga nih jajan Bangga Tiga dong, Kedoya nih. bangga banget. Iya. Wow, bangga banget Iya. untuk 3 Kedoya itu. Nah, mungkin ada salam-salamnya nih dari satu angkatan atau dari senior atau dari teman-teman sebasisnya nih Bang, salam-salamnya nih. Boleh untuk salam-salamnya untuk basis dan Mogot dan basis lainnya, terutama ya kita jalin silaturahmi dengan erat. Gimana caranya supaya kita menjadi orang yang membanggakan, khususnya kita menjadi orang yang bermanfaat buat teman-teman sekelilingnya. Pesan-pesan dari Bang Laptop tuh. Mungkin ada nama-nama teman dekatnya, mungkin sebasis atau sangkatan, salam-salamnya nih. Siapa aja nih salam Bang? aja. Buat yang para yang udah pada sukses, buat yang angkatan 2008, 2009, 2010 dan angkatan yang sekarang, salam-salamnya untuk kalian yang udah pada sukses. Tolong jangan lupa, ibarat kata tuh kacang jangan sampai lupa dengan kulitnya, kan Tuh, gitu. yang dari mana mereka berasal, ya kan? Disitulah kalian harus mengingatnya, kan gitu. Iya, benar-benar. Karena untuk apa? Kedepannya untuk rezeki ataupun masa depan itu kan tergantung takdir ya, suratan takdir. Takdir kita seperti ini ya seperti ini, takdir kita seperti itu ya seperti itu gitu. Jadi kalau orang yang sukses ataupun orang yang belum sukses, tolong jangan sampai lupa dengan kami, teman kalian yang membuat kalian tersenyum, kan seperti itu Bang. Nah, jadi visi dan misi saya ikut dalam perbincangan seperti ini, gimana caranya teman-teman kita yang sukses, yang dulunya mungkin di sekolahnya dibully ataupun dulunya sekolah dia menjadi pemeran utama, ya dia harus ingat kepada di mana mereka berasal, seperti itu Bang. Nggak mungkin selamanya orang di atas, karena mungkin juga sama di bawah. ya, silaturahmi itu harus dijalin. Ya. Karena Itu yang saya pertama, berpatokan ya. dengan gini Bang, di surga nanti itu adalah pandangannya atau pemandangannya itu adalah keluarga dan para sahabat yang berbahagia, gitu loh Bang. Cakep. Nggak ada namanya musuh yang berbahagia, nggak ada musuh berbahagia Bang. Nggak ada. Para keluarga dan para sahabat yang berbahagia itu di suratan, mohon maaf kalau untuk saya kan agama muslim Ya. jadi para keluarga, terutama itu yang paling utama keluarga, yang kedua adalah para sahabat yang berbahagia. Jadi nanti di pemandangan di taman-taman surganya Tuhan nanti itu adalah para keluarga dan para sahabat yang berbahagia. Jadi saya berpegang teguh untuk gimana caranya silaturahmi ini terjalin gitu sampai di hari akhir nanti, seperti itu Bang. Nah, kembali lagi nih untuk cerita lalu nih tentang kisah-kisah masa STM-nya Bang Laptop nih sebagai alumni Tiga Kedoya nih. Awal masuk pasti kan kayak ada mos atau penataran gitu nih Bang Laptop nih. Itu awal masuk itu seperti apa nih waktu Bang Laptop masuk kelas 1 nih di Awal Tiga masuk kan Kedoya? kita ini karena referensi dari temennya. Kita kalau misal contohnya, kita kalau misal masuk ini pasti ditanya, lu basis mana? Abang-abangan lu siapa? Rumah lu di mana? Oh, seperti itu. Iya. Tapi menurut kalau misal saya sendiri di wilayah di Jembatan Gantung, Pedongkelan, Kelingkit dan sekitarnya, saya tidak mengandalkan untuk abang-abangan. Saya berdiri dengan kaki saya sendiri. Jadi Mandiri lah. mandiri, iya. Abang-abangan lu siapa? Nggak ada abang-abangan. Sedangkan saya anak pertama, gitu. Nggak ada abang-abangan. Saya masuk Tiga Kedoya itu karena menurut saya itu Tiga Kedoya itu sekolah yang paling signifikan, sekolah paling keren. Keren ya. Iya, menurut saya kayak gitu. Jadi saya masuk, tadinya saya daftar swasta saya
nggak bisa karena name saya itu 26,5. Maka dari itu saya gimana caranya saya bisa keren walaupun di sekolah saya swasta. Seperti itu. Jadi di Tiga Kedoya itu walaupun swasta, maksudnya untuk hal pendidikan keren lah ya, Bang Laptop ya. Menurut saya keren. Tapi kan pasti ada cerita nih, mungkin ini hanya cerita lalu, bukan untuk ditiru nih untuk pelajar-pelajar sekarang, bukan untuk istilahnya dicontoh lagi lah. Mungkin ada kisah-kisah namanya STM zaman itu kan 2010-an, kayak istilahnya masih ada bentrok-bentrok gitu. Iya. Nah awal masuk kan pasti Bang Laptop kayak kelas 1 nih, apa penataran atau apa tuh seperti apa Bang Laptop? Menurut saya untuk penataran itu bahasa dari lain kata dari perkenalan ya. Ya, salam perkenalan. Iya, salam perkenalan. Menurut saya fine aja selagi itu tidak merusak moral. Karena di STM ini kan kita melatih mental, bukan melatih moral. Kalau melatih moral ke pesantren aja. Membentuk mental lah. Iya, membentuk mental. Menurut saya sih itu. Karena saya masuk ke Doya ini untuk penatarannya ya cukup baik sih. Kita cuma cukup perkenalan aja. Siapa nama abang-abangan kita itu siapa, kelas 2, kelas 3 itu siapa. Lalu abis itu kita diajari kekompakan. Jujur saja sih, saya disuruh makan cabai. Oh, itu Disuruh Bang makan Laptop cabai, waktu mos. saya nanya, makan cabai tujuannya apa kan Iya. gitu. Karena makan cabai tujuannya kekompakannya kita suruh minum bareng. Oh, Jadi di sebotol minuman itu gimana caranya satu botol itu bisa habis rame-rame kan gitu. Kalau misalnya ada yang nggak habis, suruh minum dari mulut mereka gitu. Bukan berarti ciuman ya, tapi bergantian. bergantian. Itu sih yang saya alami ya. Menurut saya kakak-kakak kelas saya cukup cukup efektif, cukup membimbing untuk para juniornya untuk kompak. Karena Jadi gitu. untuk pembentukan mental juga, selain itu juga untuk solidaritas di Tiga Kedoya itu Bang Laptop ya. Nah itu kan masa mos ya, masa Iya. mos. Nah di Tiga Kedoya ini kan mungkin ada pahit ada manisnya nih, untuk mungkin di sekolahan atau dari kawan-kawannya mungkin ada senang ada susah atau pahit manisnya seperti apa nih? Pahit manisnya di Kedoya itu jujur aja nih, sekolah itu belajar yang menurut saya bagus itu di kewirausahaan aja. KWU itu Pak Suharyana itu mau mengajarkan saya di kewirausahaan, bagaimana caranya berwirausaha, seperti apa mata pelajaran untuk sekolah menengah kejuruan ini kita ada. Oh ada ya. Selain kita memang jurusannya di otomotif, kita memang ada kewirausahaan. Itu masuk di mata pelajaran SMK. Oh, Gitu. SMK. Jujur saja itu yang saya pahami. Kembali ke cerita di Tiga Kedoya nih, awal kelas 1 nih Bang Laptop nih. Mungkin ada kisah seru apa nih, atau kejadian seperti apa nih, karena kan STM di masa itu kan terkenal frontal lah, mungkin di jalur atau di basis, atau Bang Laptop hanya di basis dan mogot aja, atau mungkin main sowan ke basis lain. Itu seperti apa di Bang Laptop? Di kelas 1 itu kita hanya memahami ya, karena kita dapat arahan dari kelas 3. Kelas 3 seperti apa ya kita ikutin, kelas 3 nyuruh apa ya kita ikutin. Jujur aja nih, dari kelas 1 sampai kelas 2, bahkan sampai kelas 3 itu gue nggak pernah bawa BR. Gue bawa BR terus. Bahkan sampai orang tua itu marah-marah kita bawa BR terus. Karena apa? Karena kita wajib untuk kelas 1 itu kita bawa BR. Walaupun minimalnya kita bawa gear. Dulu gearnya segini gini loh. Zaman 2009-2010 tuh gearnya segini gini panjang. Push, ya nggak? Wah. Kalau sekarang kan zaman-zaman celurit Madura. Iya. Itu kayak ibarat kata Bustomi itu gampang kita beli. Ya nggak? Kita tinggal klik order Shopee, Iya. dapet Online celurit. ya. Kita mau dapet celurit Madura.
nungguin tukang sate. Bang, ada tukang, ada madu, gue bayarin bang. Gue nggak pernah. Iya. Daerah ini matik drill, tak lewat. Jadi, seret, jadi golok babi. Itu bikin. Kalau sekarang kan zaman Madura. Iya, Madura semua. Didikan atau emang sengaja bawa untuk jaga-jaga nih Bang Laptop nih? Itu memang didikan sih. Didikan Karena berarti? sekolah masing-masing kita didikan. Kalau gue sendiri sih untuk kelas 1 diwajibkan. Kalau kelas 1 nggak bawa BR itu ditabok-tabokin sama kelas 3. Oh, zaman Bang Laptop ini diwajibin tuh kelas satunya. Diwajibin dulu yang panglima itu lo Otong, Jaya, Jaka, Nopi, Bongkeng. Banyak lah jadinya. Untuk kelas 3 itu apalagi yang punya TikTok tuh si Topik ya kan dulu tuh. Iya. Zaman 2008 2009 tuh. Iya. Itu apa kelasnya? Tapi gue selamat. Karena apa? Minimal di tas gue itu ada gear. Itu minimal. Minimal. Karena kita itu kalau misal Kamis atau enggak Sabtu, itu kita diwajibkan untuk satu melatih mental, dua untuk berantem. Kalau kita nggak berantem dulu, kita nggak bakal bisa sekolah. Kalau dulu kan, kalau dulu kan tawuran untuk sekolah. Kalau sekarang sekolah untuk tawuran. Malah terbalik ya. Malah terbalik. Kalau dulu kita mau belajar aja harus lewatin musuh. Tawuran. Patas itu banyak dulu. Iya. Ibarat kata, patas nih. 715 nih. 940 nih, DKI nih ya. Oh, rivalnya DKI? Enggak, rival kita Bonjer sih, kayak kan. Bonjer dulu kuat, tapi kalau sekarang ya, kalau dulu kuat sumpah. Jadi, karena alumninya itu nggak cuma satu. Iya, banyak. Alumni itu minimal 5. Bawa BR itu ibarat kata kayak macam Naruto, tau gak lu? Kayak macam Naruto, kayak macam ini apa? Ya musuh Naruto lah, gue itu bawa BR gede-gede. Iya. Gua golok babi sisir ya kan. Itu BR itu nggak cuma satu, banyak, gede-gede. Dan kita itu kelas 1 itu diwajibkan untuk bawa BR. Itu berarti Bang Laptop kelas 1 ketemu di jalur rivalnya Bonjer di Dan Mogot itu atau di jalur lain? Bonjer kalau DKI Budut itu Budut malah teman. Oh, Budut waktu itu Budut malah teman. Enggak. Karena bukan rival, banyak veteran Budut masuk ke Doya. Oh, Contohnya banyak. almarhum Ardiansa, almarhum Yundi, terus si dulu yang bawa tuh Otong Budut. Dulu kita teman 913 ya, tapi kalau basis lain kita musuh. Oh, jadi beda basis, beda cerita. Beda cerita. Tapi kalau misalnya ke barat, nyari aliansinya itu ke Doya karena ke Doya kuat. Oh, nyari aliansinya ke Doya tuh, Iya. STM lain. Ya tapi mohon maaf, kalau untuk yang zaman gua sekolah, gua nggak dapet nama, ibarat kata orang nggak terkenal nama gua. Gitu. Kenal namanya Otong Kedoya, Jaya, Jaka. Karena kita sedikit, ya biar kata yang bahasanya itu sedikit bikin penyakit itu ya bahasa dari Kedoya. Ya mungkin itu Bang Laptop juga masih kelas 1 lah. Masih kelas Karena 1. ada abang kelasnya nih. Iya. Itu seperti itu. Nah, di cerita kelas 2 nih, mungkin ada cerita seru nih. Kan kalau kelas 2 nih kayak yang Bang Laptop bilang nih, si Otong, si Jaya kan lulus nih. Seenggaknya udah punya pengalaman nih untuk di jalur nih, di Dan Mogot nih. Nah, mungkin ada kisah apa tuh di kelas 2 nih Bang Laptop nih? Kelas 2 kan memang kita itu terpotong dari kita PKL. Oh, praktek kerja lah. PKL itu kita 1 bulan sampai 3 bulan. Iya. Kita nggak terfokus untuk kita ribut atau kisah jalur seperti apa. Kita fokus ke PKL, mencari mengasah ilmu kita yang kita dapat dari sekolah. Iya. Untuk kita PKL ya, jujur aja gue PKL di Petojo di Bregestun gitu, bengkel ban lah bahasa itu. PKL di situ. Dan itu pun contoh dari gue PKL itu Kedoya. Almarhum Ajir itu jadi meninggal karena dia bawaan dari kelas 3 nya sekarang, karena waktu kelas 2 kan PKL, jadi yang jalan cuma kelas 3 kelas 1 jadi dikit. Itu almarhum Muhajir itu. Almarhum Muhajir itu veteran Budut loh. Veteran Budut. Dia seangkatan Bang Laptop apa? Enggak, dia bawahan, dia. Oh, bawahan Bang Laptop kelas 2. Iya, dia gua kelas 2, dia kelas 1. Nah, kejadiannya itu dengan anak mana, Bang?
isunya sih Bonjer sama DKI, tapi ya memang keduanya itu nggak ngusut ya. Kalau Karena- waktu kejadian itu langsung, kalau pas kejadian kita nggak ngusut, tapi polisi yang ngusut karena memang pertengkaran yang mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi diusut dari polisi, bukan dari pihak kedoyanya yang ngadu. Kalau pihak korban sih, keluarga korban terutama orang tua korban itu almarhum Ajir itu nggak nuntut, ya udah ikhlas gitu. Jadi Al-Fatihah juga untuk almarhum Ajir. Ajir. Kejadian 18 Basis Februari Demokrat ya. 2010 ya. Al-Fatihah ya, minta doanya juga nih untuk anak-anak alumni Tiga Kedoya ini, ya semoga amal ibadahnya gitu. Mungkin kejadian saat itu mungkin karena eranya itu kan namanya di jalur sekolah untuk biar bisa lewat bang ya, mungkin nggak sengaja bentrok atau gimana, takdir juga sih ya kan. Ya untuk pesan-pesannya sih untuk pelajar sekarang, putuslah mata rantai tawuran pelajar se-Indonesia. Amin. Ya, tapi- Cari masa depan yang lebih baik untuk dia belajar ya kan, biar masa depannya cemerlang juga lah. Ya, tapi di saat itu kan memang karena kelas 2-nya, khususnya gue sendiri, itu ke PKL. Tapi gue setelah PKL itu, ya namanya jiwa muda ya, namanya balas dendam ya. Iya. Lu Pasti ada ku- pembalasan lu lah. kuat squad mana sih? Gue mau tahu squad. Dan terbukti di tahun berikutnya itu pihak musuh yang kita bantai, bahasa itu. Gantian. Kita gantian. Dan mohon maaf pihak musuh ya memang karena memang tidak ada aduan tapi terusut gitu. Sampai gue sendiri pun tersangkut dalam jeruji hukum gitu loh. Itu bang laptop kelas 3. Itu kelas 3. Oh kelas 3. Itu pas gue kelas 3. Iya, karena memang dendam-dendam dari ini kan adalah dendam karena temen gue tuh Ajir tuh zaman dari sekolah dia kalau dia bawa motor ranking tuh dia ngajakin gue bareng. Waktu gue punya sepatu skate itu dia ngajak barter segala macam. Dia kan Maksudnya ibarat kata ada memori lah dengan ada almarhum. memori. Itu gue dendam banget. Akhirnya pas kelas 3 bang laptop ini juga nih, maksudnya ngebales sempat kena Jatuh korban juga. jatuh korban Jatuh sampai korban. kena hukum juga nih, maksudnya Iya. itu jalanin berapa tahun bang? Jalanin sih 5 tahun, 5 tahun 2 bulan. 4 tahun ya. Iya, itu kisah kelam lah, nggak usah dibahas. Iya, nggak usah dibahas Intinya ya. kan Jadi tahu. mohon maaf, ini hanya untuk cerita masa lalu aja, bukan untuk ngungkit. Setidaknya bang laptop ini kan punya integritas, maksudnya negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, negara hukum. Tetap jalanin bang ya, 5 tahun ya. Berarti istilahnya nggak lari dari tanggung jawab gitu. Bertanggung jawab lah, itu hanya kisah lalu aja, tapi nggak bisa diceritain sih. Nah, setelah kelas 3 mungkin ada cerita tentang lulusan atau gimana nih bang laptop nih. Terus setelah kelas 3 kan memang gue ini punya pewenang, Bang. Gue bawa untuk kedoya itu gimana caranya orang mengenal 3 kedoya. Gue bawa dari ujung ke ujung. Waktunya belajar, waktunya sekolah gitu. Jadi waktunya belajar gue berprestasi sampai wali kelas gue sendiri waktu kehilangan gue itu dia cari-cari kenapa sih si laptop ini begini kan gitu. Padahal di sekolahnya rajin gitu. Karena dia nggak tahu untuk karakter kita di luar sekolah itu seperti apa. Iya. Gitu bang. Kalau waktu zaman gue sekolah kelas 3 itu ya jujur sendiri gue yang bawa. Oh bang laptop yang bawa pas Iya, kelas 3 gue nih. yang bawa, gue yang dipercaya bisa merangkul anak-anak. Ya, untuk jagain Jadi anak-anak juga. untuk ibarat kata semua musuh yang ada di lokasi ya gue bantai. Tuh, Segala boleh tahu, macam segala macam ilmu ya gue pelajarin. boleh tahu rivalnya siapa ya selain Bonjer? Wah selain Bonjer, Fluid, 12 PO, DKI, 1 DKI, DP, DP. terus yang ada di Dan Mogot lah. Itu kan macamnya kayak macam Fluid, DKI, Bonjer. Dulu kan punya rival namanya Sapolo, 1 DKI, Bonjer, Fluid kan bahasanya kan. Oh iya, Sapolo. Dulu itu mereka lah. Tapi selain dari itu kita teman. Bahkan kita kayak macam kita 3 Kamboja itu 3 Kedoya kampus dulu Jawa. Dulu kita teman. Oh, jadi ada aliansi. Ada juga. aliansinya juga. Jadi emang musuh yang kita rival itu. Memang kalau macam dulu tuh memang Bonjer kuat. Iya, Bonjer kuat. Fluid apalagi kalau bisa Fluid
Wah, masanya itu nggak pernah namanya satu kop aja, satu patas. Wah, lebih dari itu. Iya. Apalagi Karena kalau misal musim sekolahnya besar juga ya. sekolah negeri Iya, favorit lah. Kalau jalannya itu dua por, 2 por itu 2 kontainer. 2 kontainer. Oh, 2 kontainer. Kalau macam sekali turun nih, fluid turun, itu namanya kayak macam hujan batu, bukan hujan air ya, hujan batu. Maksudnya batu itu dilemparin sama dia. Oh, banyak banget, banyak banget. Itu anak kedoya berapa orang, Bang? Yalah belasan orang, paling banter juga 30 orang. Ya tapi tetap bisa nahan. Iya. Ibarat kata bahasanya nih, kalau ibarat kata kita gabung sama Jawa atau nggak kedoya sendiri, jangan sampai fluid turun, bantai langsung waktu di mobil tuh bantai langsung kata dia kan. Karena kalau misal fluid turun, itu hujan batu banyak banget. Soalnya masanya mereka Ada banyak. yang kena sini, ada yang kena sini. Oh, berarti ada yang mereka kena udah sini. persiapan sebelum naik por itu, sebelum naik kontainer udah batu dalam bawa tas. batu, Bang ya. Batu dalam tas. Bang, biar santai makanin dulu, Bang. Iya, ini minum lah, haus. Oceh mulu nggak haus. Rokok, Bang. Iya, jadi kayak gitulah bang. Nah, cerita-cerita gue sih sebetulnya dulu memang benar negeri itu karena rakyatnya banyak. Negeri. Karena cita-cita kita kan kalau nggak masuk negeri, baru kita masuk swasta. Berarti kedoya itu kalau dibanding-banding STM lain, maksudnya anak-anaknya lebih sedikit, Bang ya? Wah sedikit, tapi sedikit bilang sedikit bikin penyakit. Karena Serem juga ya? satu orang megang biar satu loh. Ngeri juga. Iya. Karena kita diajarin satu orang megang satu. Kalau misal nggak megang biar, tas diperiksain satu-satu nggak megang biar, tabok-tabokin sama angkatan. Udah gitu juga beresiko juga. Iya, beresiko. Karena apa? Jalur dan mobil itu kan bukan jalur kecil, jalur Angker besar. angker Jalur dan angker juga. Kan? dibanding Jakarta Utara, Timur, Pusat, Barat itu paling angker. Iya, Barat Karena dan setiap gang itu pasti ada yang mantek. Gitu. Oh, ada yang mantekin. Dan polisi itu nggak mau tahu. Itu kalau sering kejadian di daerah mana, Bang? Sering Maksudnya kejadian- kan Dan Mogot ini dari Grogol ini kan sampai Tangerang tuh Dan Mogot nih ya. Mungkin ada Grogol, Gang Macan, Pesing, Green Garden, Taman Kota, Jembatan Gantung, Jembatan Baru, Cengkareng, Pesaki itu ada yang mantek. ada yang mantek. Jadi ibarat kayak macam sekolah utara, timur, pusat bisa ngelewatin Dan Mogot itu teriak-teriak lah dari Grogol kan jalan Dan Mogot. Iya. Teriak-teriak aja. Kalau pulangnya masih utuh, berarti sakti. Iya, hebat. Hebat. Karena setiap gang ada yang mantek. Itu anak mana ya, Bang? Iya, contohnya Oh, iya, kayak macam mana di aja lah ya? Grogol. Grogol itu macam DKI, Budut, Fluid, Kedoya, Bonjer nggak ada. Bonjer di Garden. Oh, Garden ya. Kalau di Pesing sebenarnya wilayah Kedoya, tapi kebanyakan di Pesing itu netral. Anak kapal pun Iya, ada. netral. Iya, kalau di Pesing. Kalau lewat dari situ Taman Kota. Taman Kota biasanya Kedoya sama Jawa. Biasanya kan gitu. Sama Jawa. Kalau Jembatan Gantung itu kadang dikuasai sama Fluid, kadang dikuasain sama Kedoya, kadang kalau Bonjer nggak pernah ada kalau digantung. Kalau digantung ada di Pertamina-nya doang. Oh, di Gitu. Pertamina. Nah, kalau Jembatan Baru ada GP, ada Kampun, sampai ke Cengkareng sama di Kamdur. Kampung Duri. Itu GP, Giri Putra atau nggak di Kampung Hutan Ya. ataupun Budaya dulu ada di situ. Sebelum Jembatan Baru itu ada sekolah SMK Harja pinggir jalan tuh. SMK Harja Harja ya? juga ada namanya juga. Oh, Jembatan Gantung ada juga nama Ekas saya bilang tadi. Eksas. Heeh. Dia itu SMK tapi SMEA ya. SMK tapi namanya ini pasti ada jagoannya, ada jagoannya gitu. Karena di Dan Mogot itu nggak mandang sekolah mana, kecuali di aliansi doang. biskuit itu tuh ada Songosik 96, SMA 96 dulu juga ikut andil gitu loh. Ikut andil. Ikut andil. Tapi sama kedua bukan rival. Kadang teman, kadang musuh ya, kadang-kadang gitu aja. Kadang teman. Jadi kayak musuh dalam selimut nih. Bingung Jadi juga. hari ini teman, besok musuh nih. Ya Iya kan? tergantung angkatan lah. Iya, beda angkatan, beda cerita. Seperti basis saja, beda basis, beda cerita. Mungkin di basis Dan Mogot temen, mungkin di basis lain ribut. Seperti itu mungkin Bang Laptop ya. Nah, kegiatan sekarang apa nih Bang? Semenjak nih kan lulus Kedoya nih, Abang nih mungkin ada cerita kayak kuliah atau cari kerja nih. Kuliah kan namanya kuliah udah lulus lah. Sekarang kita kerja, ibarat kata kalau bahasanya jadi kita udah punya istri, udah punya anak. Iya. Tapi untuk bersilaturahmi Jalan atau terus. bersosialisasi dengan Kedoya
adapun pelajarnya kita tetap jalan terus. Dan terus jadi ada pesan-pesannya nih untuk para alumni nih, angkatan berapa aja nih, mungkin dari senior, junior, mungkin sampai pelajar nih, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Bang Laptop nih, untuk anak-anak tiga kedoya nih. Seperti apa pesan-pesannya nih Bang Laptop nih? Iya, pesan-pesannya sih untuk para alumni maupun pelajar. Untuk pelajar, hormatilah para alumni. Untuk para alumni, hargailah para pelajar. Jadi saling menghargai. Iya, karena kalau misal kita bergaul dengan yang muda, kita itu membagi ilmu. Tapi kita bergaul dengan yang tua, itu kita menyerap ilmu. Iya, kita bergaul dengan yang muda, yang tua, kita menyerap ilmu. Seperti itu Bang. Jadi yang muda hormati yang tua hargai yang muda. Kalau yang muda tidak dihargai, tidak mungkin dia akan menghormati yang tua. Ya kan? Kalau yang tua tidak dihormati, yang tua tidak akan menghargai yang muda. Jadi saling menghargai lah. Tidak ada namanya kita paling tinggi, paling jagoan. Di sini kita silaturahmi. Nah, untuk stop tawuran pelajar, memang dari kita umur 17 tahun itu memang banyak apa ya, untuk gengsi-gengsian, untuk kita mencari jati diri itu sangat tinggi Bang. Ego. Untuk kita mencari, ibarat kata, untuk stop, bukan zamannya, tawuran itu bukan zaman nih, lu udah tua, bisa lu bilang kayak gitu. Kalau yang masih 17 tahun, 18 tahun, ya itu zamannya dia, Beda cerita. masih zamannya. Masih demennya lah. Iya, tapi kalau misal dia udah tua, udah umur 30 tahun ke atas, mungkin dia akan berkata seperti itu kepada yang masih muda, sekolah. masih sekolah. Tapi Jadi kalau jangan bilang tawuran bukan zamannya, lu udah tua. Bener nggak Bang? iya benar. Kalau lu masih sekolah, lu nggak akan bilang kayak gitu. Bener nggak? Karena mereka itu sekolah, lepas dari sekolah dia tongkrong, cewek lah ya kan bahasanya. Pasti dia gengsi-gengsian. Sama ibarat kata yang saya bilang, gua bilang lulus SMP, cita-cita di mereka itu masuk sekolah mana, itu yang berpengaruh. Sekolah mana yang bergengsi, pasti mereka masuk di situ, gitu loh Bang. Jadi kita nggak bisa menjudge, menilai bahwa tawuran bukan zamannya. Lu udah tua, udah bentar lagi gali kubur, ya kan? Bener nggak Bang? Iya. Jadi kita sebagai orang yang berpengalaman, kita harus mengimbangi. Seperti itu pesan dan kesan saya sih, seperti itu kan. Tapi memang saya ini udah beranjak tua ya. Bukan berarti saya udah tua dan saya tidak mengayomi yang muda. Saya tetap ada bahasanya bilang, Bang Laptop masih ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, karena kita belum memasuki penuaan dini atau umur segitu, masih wajar lah gitu. Harap wajar bagi kalian gitu. Saya hanya mengayomi gitu, memberikan mana yang baik, mana yang buruk kan gitu. Iya. Jadi ada fase-fasenya lah. Mungkin kalau saya pribadi juga kan alumni juga tiga kedoya. Mungkin kalau pesan saya sih stop orang belajar, ya kan. Belajar lebih giat. Tapi itu mah hanya pesan saya. Mungkin saya juga mohon maaf nih untuk pelajar-pelajar sekarang nih, udahlah cari masa depan yang lebih baik. Itu hanya pesan saya. Tapi kalau untuk yang pelajar ya kita kan di sini tuh bikin konten bukan untuk ngungkit kejadian yang istilahnya luka lama, tapi untuk istilahnya hanya cerita-cerita masa lalu aja zaman di STM 3 Kedoya. Mungkin kalau untuk pelajarnya ya kita kan hanya ngasih arahan aja. Mungkin kalau mereka masih demen gitu ya kan, seperti kayak tawuran pelajar, itu hak mereka, di luar tanggung jawab kita. Melatih mental sih Bang. Utamanya melatih mental, karena kalau misal di tawuran ini bukannya saya mempositifkan tawuran ya, tapi positif di tawuran itu kita melatih mental. Dimana banyak orang tua yang orang kaya di sana memasukkan anaknya di kursus bela diri hanya untuk melatih mentalnya, bukan untuk mereka jago berantem. Benar. Definisi tawuran nih Bang, dia kurus kecil, tapi dia berani sama orang yang gede tinggi, bahkan bukan satu orang, 10 orang dia berani, karena mental dia ada. Tapi kalau misal dia badannya gede, ya kan,
dia 1 lawan 1 bisa menang. Bisa menang. Kalau secara logika, Iya. secara fisik menang. Gini bang, kalau gue sendiri kan gue juga berlatih dan kursus bela diri. Kalau bela diri itu diadunya itu berat badannya sama bang, 50 sampai 60 kilo diadu, Iya. 60 sampai 70 kilo diadu. Diadu ya. Kalau 70 kilo sama 50 kilo nggak bisa diadu. Ya nggak seimbang. Jadi kalau misal definisi tawuran itu melatih mental. Melatih Siapa mental yang kuat, dia pasti berani paling depan. Tapi kalau 1 lawan 1, dia yang badannya gede, jago berantem, dia pasti menang. Pasti menang. Ya. Tapi kalau yang kecil, tapi dia berani nih tawuran. Iya. Di 10, 100 orang nih berani lawan. Tapi di atas ring sama yang badannya gede, ukuran berat badan itu 80 kilo. Kira-kira menurut lu menangan yang mana? Menang yang gede. Menang yang gede kan? Karena logikanya fisik. Ah. Menang yang gede. Secara fisik. Berarti gini bang, penyelesaiannya kalau 1 lawan 1 itu adu skill dan adu fisik. Fisik kembali. Kalau tawuran itu adu mental. Adu mental. Jadi kesimpulannya adalah di tawuran ini positifnya kita bisa melatih mental bang, Iya. ya kan? Kita bisa melatih mental. Dimana mental kita yang cemen bisa tinggi. Karena di dunia pengusaha pun, dunia manapun, kalau untuk kita berantem, berargumen, berdebat, sampai kita tua, tetangga aduh kita berantem bang. Iya. Anak kita senggol-senggolan ujung-ujungnya, anak lo yang salah, anak gue, Bisa anak gue, anak turun-temurun. lo, ya kan? Itu udah ubanan bang, udah Iya. ubanan. Kita masih berantem, berarti mental itu perlu nggak? Perlu nggak gue tanya? Mental, melatih mental itu perlu nggak? Ya, perlu kalau bisa perlu. Berarti perlu dong. Kayak macam-macam warok gitu kan. Iya. Bohong. Kalau misal berkata sekumpulan RT, sekumpulan, dia nggak gesekan sama tetangganya, atau nggak samping-samping tetangganya, atau mantan bininya. Bener nggak? Ya kan? Pasti dia gitu bang. Itulah gunanya melatih mental. Kita di STM ini dapatkan mental itu gratis bang, tanpa harus kita bayar mahal di kursus bela diri. Itulah positifnya di tawuran bang. Jadi kata Bang Leto ya seperti itu sih, Iya. melatih mental. Ya saya pribadi juga dulu zaman sekolah ya seperti itu, ya kan. Tapi kalau untuk masa depan yang lebih baik nih Bang Laptop, Iya. untuk kan kita kan di 3 kedoya nih ada ikatan namanya 134 kedoya nih. Iya. Mungkin untuk silaturahimnya, perkumpulannya biar solid. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang Pesan-pesan dari saya sendiri nah sih. dari pribadi Bang Laptop Dari seperti pribadi apa nih? Sendiri, satu, jangan gengsi-gengsian. Jangan gengsi-gengsian. Di sini kita silaturahmi ini silaturahmi ini kan mempererat dari yang nggak kenal sampai yang kita bisa jadi kenal. Iya. Dari yang linknya masuknya kita sama orang lain jadi yang satu alumni sekolah. Ibarat kata orang mau butuh apa, dia kerjanya apa, dia usahanya apa, bisa saling terhubung. Iya. Dari situ dia tidak bakal mengkhianati kita. Iya. Kalau orang lain yang asal usulnya tidak jelas, bisa tanda tanya besar bang, seperti itu. Kalau di ikatan ini profesi kita masing-masing bang. Iya, beda-beda. Iya, iya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berani, ada yang culun. Iya. Kita gimana caranya mempererat silaturahmi itu tidak memandang namanya ekonomi, rasis, ya kan? Selon atau enggak, yang culun ataupun yang selon, Semua sama aja. semua sama. Di sini kita mencari solusi. Ada persoalan, ada yang kena musibah, kita siap membantu untuk ikatan dari alumni 134 Kedoya ini bang. Maka dari itu kita mengedepankan untuk silaturahmi, saling membantu, bukannya kita selalu cerita permasalahan kita ya. Iya. Karena setiap orang itu ada masalah. Iya. Nggak mungkin orang nggak ada Nah, masalah. Tapi Pasti ada masalah. tapi kita selaku dari ikatan ini kita bisa bantu ya bantu. Kalau kita nggak bisa bantu ya mohon maaf. Kan gitu, seperti itu bang. Pesan dan kesan saya ya jangan putuskan silaturahmi, karena dari firman Tuhan dan Allah sendiri kan, Allah melaknat untuk yang
orang yang memutuskan tali silaturahmi. Seperti itulah bang. Ini bagus nih sarannya nih. Nah, kegiatan sekarang kan kerja nih bang, kerja abang nih di wirausaha atau masih Di pegawai? masih pegawai sih sekarang. Masih pegawai. Itu di bidang apa bang? Di bidang painting mesin dan produk dari Jepang sih. Kalau untuk kerjaan sih, Itu apa tuh produk dari Jepang? produk dari Jepang itu bergerak dari kita membantu UMKM masyarakat. Kan visi dan misi gue sendiri sih, bahagia itu adalah jika kita bisa bermanfaat Untuk buat orang orang lain. lain. Itulah maka dari itu saya bisa bekerja di situ. Ya, jadi bisa bantu orang-orang yang ekonomi. Untuk wirausaha sendiri sih saya membangun kontrakan. Jadi kalau kontrakan itu kan orang membantu orang mempunyai tempat tinggal seperti itu bang. Jadi orang yang bisa kontraknya biasanya 1 juta 2 juta, kalau gue cuma ratusan ribu aja ya kan. Telat sedikit, ya udah kapan bisa bayar. Kan kita bisa satu dapat materi ataupun ekonomi, kedua kita bisa dapat amal. Itu bagus juga tuh untuk jiwa sosialnya ada, segi religinya ada juga ya kan. Jadi istilahnya amal itu kan religi, jadi untuk segi religinya ada juga. Nah mungkin itu kesan-kesan dari maksudnya cerita-cerita dari Bang Laptop nih di ini angkatan 2010 basis dan Motor. Nah, Jadi kesan dan pesannya itu hebat itu bukan menemani teman yang sudah hebat, tapi hebat itu adalah angkat teman, bukan menemani teman yang sudah hebat. Teman kita yang udah jadi polisi, teman kita yang udah jadi abri, kita temenin karena dia udah sukses. karena udah sukses, bukan seperti itu. Iya. Membantu yang Ya, keadaannya yang baik itu kita itu angkat teman Angkat yang teman. ibarat kata yang butuh pertolongan, ya lagi kesusahan kita angkat. Gimana caranya dia bangkit dan dia itu merasa tertolong dan kita berikan pertolongan. Bukan menemani temen gue yang udah kaya siapa ya, temen gue yang udah sukses siapa ya, lu temenin. Banyak yang antri, banyak. antri. Temen gue yang udah jadi artis siapa, Iya. lu temenin. Lu antrian ke 999. Bener nggak bang? Iya. Nah itu sih pesan terakhir dari gue. Itu cakep tuh pesannya tuh. Jadi kita berteman itu bukan sama teman yang udah sukses, justru teman itu yang kita membantu, yang memang keadaannya itu ibaratnya lagi di bawah Bang Laptop ya, seperti itulah istilahnya lah. Nah mungkin ini akhir dari cerita Bang Laptop nih, alumni Tidak Kedoya nih, angkatan 2010 basis dan Bogor. Nah mungkin nanti kita akan ada kedatangan tamu nih selain Bang Laptop nih yang akan tampil nih, angkatan 1999 nih, Bang Yusuf alias Merem. Mungkin akhir dari kisah Bang Laptop seperti itu ya. Pesan-pesan saya sih, saya sebagai host mohon maaf mungkin ada kisah-kisah masa lalu yang menyinggung, menyakiti, ya lupakan aja. Itu hanya cerita masa lalu tentang kisah STM Tidak Kedoya. Ya akhir kata aja sih, saya berterima kasih banyak kepada Bang Laptop yang udah hadir nih di kesempatan 3CD channel di Basecamp 134 Kedoya nih, Albasis di kediamannya Pos Sherly nih di Pos Pengumben nih. Nah untuk kawan-kawan nih alumni 134 Kedoya, jangan sungkan-sungkan untuk silaturahim ke Basecamp ya kan, tetap jalin tali persaudaraan ya kan, lebih solid lagi nih 134 Kedoyanya nih. Akhir kata nih saya akhiri, terima kasih banyak nih Bang Laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.